maupun berupa syirik asgar. Namun terkadang, beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asgar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Nusantara Malam masih bersama Anda. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan, papa
bertengkar. Sampai suatu hari Diam, kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, habis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam Semangatku sama sudah kesalahanku. mati. Tapi keluarga aku yang selalu mati. Astaga. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya, malam hari ini kita bersama di program Apresiasi Budaya Lokal. Dan narasumber kami ini, beliau sudah hadir malam hari ini, nanti by Zoom. Kita menyapa dulu, ada selamat malam, ada Kakak Yusti Aksyari Bulan SKM selaku penyuluh narkoba ahli pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Malam. Iya, Kakak. Aku boleh panggil Kakak boleh ya? Mohon izin ya. Ya boleh. Aku manggilnya apa Pak? Oh, panggil aja Bung Richard. Oh siap Bung Iya, Richard. Kalau dari Ambon panggilnya Bung. Siap. Iya. Oke, Kakak, kita boleh langsung mulai ya? Boleh. Iya. Sahabat budaya dimanapun berada malam hari ini. Oke, nah kita mengangkat tema pemberdayaan masyarakat kunci mewujudkan lingkungan bersih narkoba atau bersinar. Oke, narasumber kita sahabat budaya, beliau adalah seorang penyuluh narkoba. Dan Kakak, kita mulai ya. Bisa dijelaskan secara singkat apa sebenarnya indikator utama dari program desa atau kelurahan bersih narkoba yang digalakan oleh BNN saat ini? Oke, Bung Richard. Sebelumnya mungkin saya menjelaskan dulu ya bahwa program Desa Bersinar ini atau Kelurahan Bersinar, bersih dari narkoba itu merupakan program unggulan BNN. Di mana tujuannya itu untuk membangun desa yang tangguh terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Nah, berbicara soal indikator utama dari program Desa Bersinar ini, di dalamnya itu ada yang namanya program P4GN. Mungkin sebelum-sebelumnya pendengar sudah banyak mendengarkan tentang P4GN ini, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Di dalam program Desa Bersinar, program P4GN inilah menjadi tombak utama
untuk mewujudkan desa bersinar. Selain itu, indikator lainnya juga ada yang namanya pembentukan relawan dan penggiat P4GN. Inilah yang menjadi tolak ukur di pemberdayaan masyarakat untuk membantu atau berpartisipasi dalam mewujudkan desa bersinar. Kemudian ada juga yang namanya indikator dukungan pemerintah atau tentang kebijakan pemerintah. Ya, itu menurut saya. Iya. Nah, kemudian bagaimana Badan Narkotika Nasional BNN ini memetakan kerentanan peredaran narkoba di tingkat komunitas lokal saat ini? Faktor apa saja yang membuat suatu wilayah pemukiman ini rentan disusupi? Oke. Kalau untuk pemetaan, jadi BNN sekarang memetakan itu melalui kerentanan wilayah kawasan rawan. Jadi di dalam program BNN melakukan pemetaan itu melalui instrumen IKRN. IKRN itu Indeks Kawasan Rawan Narkoba. Di dalam instrumen itu ada beberapa faktor yang diukur untuk menjadikan bahwa daerah tersebut rawan, daerah tersebut bisa disusupi. Yang pertama itu ada yang namanya penetapan lokasinya. Kemudian kita melihat tingkat kriminalitas narkoba. Nah, setelah itu bisa melihat ada berapa penyalahguna narkoba yang ada di kawasan tersebut. Nah, kenapa desa maksudnya bisa disusupi? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu masih lemahnya pengawasan, kemudian kondisi ekonomi yang ada di desa tersebut belum stabil, kemudian kurangnya edukasi atau informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, di dalam pemetaan untuk IKRN sendiri itu ada 4 kategori sehingga desa tersebut bisa dikatakan rawan. Kategori pertama ada yang namanya aman, kemudian waspada, kemudian ada siaga, dan ada bahaya. Kategori ini ditentukan dari hasil indeks IKRN, Indeks Kawasan Rawan Narkoba. Seperti itu. Nah, tapi sebelum lanjut ini Kakak, tapi terkadang kan sebuah perumahan bahkan termasuk perumahan elit sekalipun ya dengan penjagaan ketat 24 jam, ini tetap aja bisa saja kemungkinan bisa saja terjadi ya padahal secara pengamanan itu sudah termasuk yang ini kualitas kelas 1 iya. Oke. Ini kira-kira walaupun dengan keamanan yang udah kelas 1 ini bisa saja bisa kemungkinan maksudnya narkoba ini bisa saja muncul ya. Gitu Kakak ya. Iya, jadi modus operandi para pengedar ini sangat beraneka ragam. Sekarang tuh sangat kreatif malah. Jadi kita tuh masyarakat harus waspada. Makanya ini tujuannya pemberdayaan masyarakat itu memang sangat promotif untuk mengedukasi masyarakat. Karena yang seperti Bung Richard maksud, perumahan elit pun itu sebenarnya bisa dijadikan tempat untuk mengadakan barang tersebut ya. Bukan karena pengamanan yang kurang, tapi memang modus operandi yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dipaketkan atau diibaratkan itu sebagai paket dari pembelanjaan ojol. Mungkin pihak pengamanan yang ada di rumah perumahan tersebut tidak mungkin langsung unboxing paketnya di situ nanti. Jadi memang untuk ini modus operandi itu sudah sangat beraneka ragam. Lihai ya. Sangat lihai. Lihai halus gitu. Oke. Nah, Kakak, mengapa BNN kini menekankan pemberdayaan masyarakat sebagai kunci utama pencegahan ketimbang hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum semata? Oke. Jadi di sini saya tidak ada unsur untuk mengesampingkan penegak hukum ya. Jadi BNN itu kerjanya menekan pemberdayaan masyarakat karena memang masalah narkoba itu adalah masalah sosial.
dan kita dengan penegak hukum bergerak bersama sinergitas untuk melakukan edukatif, melakukan program-program yang bisa menekan prevalensi penyalahgunaan khususnya mungkin di Kota Makassar. Nah ini karena narkoba merupakan masalah sosial, kemudian narkoba juga mungkin masuk dalam kategori masalah kesehatan, keamanan, bahkan bisa dikatakan bahwa penegak hukum itu sebenarnya bersifat represif, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat itu bersifat preventif. Jadi memang kita ada sinergitas dan kolaborasi supaya desa atau kelurahan ini bisa mewujudkan yang namanya bersih narkoba atau bersinar. Lanjut lagi Kakak. Budaya lokal kita ini kan mengajarkan nilai kebersamaan yang sangat kuat. Seperti rasa saling peduli antar tetangga dan penguatan tradisi awal hidup yaitu keluarga. Nah, bagaimana nilai-nilai kearifan lokal kita khususnya di di Kota Makassar ya, secara umum di Sulawesi Selatan ini bisa dioptimalkan untuk menutup betul-betul celah masuknya narkoba. Oke. Berbicara soal kearifan lokal, BNN sebenarnya sudah menyentuh di bagian masyarakat tentang ada yang namanya program life skill. Jadi bimbingan teknis life skill. Bimbingan ini sangat berpatokan kepada kearifan lokal. Jadi BNN melakukan program yang namanya life skill, yaitu memberikan edukasi tentang keterampilan, tentang kemampuan masyarakat agar supaya di tempat tinggal atau domisili mereka bisa menumbuhkan rasa kesadaran diri melalui pengasahan kemampuan yang dipunya. Life skill ini dilaksanakan di beberapa kawasan. Kemudian untuk life skill ini sangat menyentuh kearifan lokal. Baru-baru ini BNN membuat life skill di daerah pesisir. Life skill yang diberikan yaitu membuat gantungan kunci yang ada unsur budayanya. Jadi di daerah pesisir mereka membuat gantungan kunci, sablon baju untuk diberikan kepada pengunjung yang datang ke pantai. Menurut saya ini sudah menyentuh budaya kearifan lokal karena ini merupakan kegiatan positif yang bisa menumbuhkan selain ekonomi keluarga juga memperkenalkan kearifan lokal dan budaya. Ada juga yang budaya kearifan lokal itu budaya melapor Bung. Jadi budaya melapor ini ada kalanya masyarakat masih takut melapor, padahal sebenarnya melapor itu sesuatu sangat yang membantu BNN juga. Jadi budaya berani melapor dan saling melindungi. Oke. Nah, apakah budaya berani melapor ini juga oleh BNN sendiri ini memang merupakan sebuah program juga begitu? Ya. Jadi di BNN itu ada tanggap lapor. Di Instagramnya itu silakan hubungi call center 184. Itu akan direspon secara cepat. Kemudian identitas dari pelapor dilindungi, tidak akan dipublish, tidak akan dilaporkan kepada tidak akan dilaporkan kepada yang melaporkan, seperti itu. Pokoknya kita melindungi identitas pelapor. Aman. Kakak, kita jeda dulu sekitar 1 menit ya. Ada sesuatu yang penting yang harus kita dengarkan bersama. Sahabat budaya, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat,
Jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Iya, sahabat budaya kita berlanjut lagi, Kakak. Iya. Nah, sejauh mana BNN ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama atau sesepuh lingkungan dalam menyampaikan edukasi bahwa bahaya narkoba ini agar mereka lebih cepat diterima oleh warga? Iya. Oke. Iya. Kakak bisa mic-nya boleh? Mic-nya. Iya. Kita masih terus mencoba terhubung dengan narasumber kita malam hari ini, sahabat budaya. Bisa mic tak? Mic-nya Kakak. Masih bersama Anda. Mic-nya. Iya, mic-nya. Mic. Oke. Mic tak? Oke. Nah, sejauh mana BNN melibatkan tokoh adat, tokoh agama atau sesepuh lingkungan dalam menyampaikan edukasi bahwa bahaya narkoba ini agar mereka lebih cepat diterima oleh warga, Kakak? Oke. Jadi untuk pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat itu sangat membuat BNN ikut terlibat. Jadi sangat diperlukan keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama yang ada di masyarakat. Mengapa demikian? Karena mereka ini adalah edukator dan penggerak masyarakat. Karena bisa diketahui bahwa pesan tentang bahaya narkoba itu akan lebih efektif jika yang menyampaikan adalah tokoh yang memiliki legitimasi sosial dan kedekatan emosional dengan masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakat kadang nih kalau kita yang turun BNN agak-agak risih, ini kalau BNN yang turun. Tapi kalau kayak Thomasnya, Toganya, atau bahkan mungkin Pak Lurahnya yang turun, mereka lebih menerima karena mungkin mereka sudah ada kedekatan emosional sebelumnya. Jadi memang pelibatan ini atau kolaborasi ini sangat diperlukan oleh pihak BNN yang ada di stakeholder pemerintah desa. Seperti itu. Iya. Berarti memang tokoh-tokoh ini, maksudnya mereka-mereka ini memang sengaja digandeng begitu ya, digandeng supaya maksudnya ketika sosok ini tampil, misalnya tokoh agama, tokoh adat, ketika mereka tampil itu dengan sendirinya masyarakat apa yang mereka sampaikan itu apakah dengan lebih mudahkah masyarakat bisa langsung menerima dan bisa langsung oke, ini kita harus begini nih, harus
ini tidak boleh dilakukan, ini harus dihindari. Kira-kira seperti itu mungkin Kakak? Ya, betul. Jadi sebenarnya BNN juga sudah melakukan banyak kegiatan yang memang berkolaborasi atau target dari kegiatan kami ini adalah stakeholder pemerintah desa. Contohnya, kami membuat bimbingan teknis yang mana output dari bimbingan teknis ini adalah menciptakan penggiat P4GN. Nah, penggiat P4GN ini adalah unsur-unsur yang ada di kelurahan atau yang ada di desa. Seperti tadi, tokoh masyarakat, ketua RW mungkin, Pak Lurah, kemudian ada tokoh agama, kemudian ada Karang Taruna, pemuda-pemudanya. Nah, itu kami melakukan bimbingan teknis. Jadi, setelah dari kami, mereka akan mengedukasi juga masyarakatnya. Jadi, dengan seperti ini, BNN bukan cuma mengerjakan sendiri, jadi BNN ada perpanjangan tangan informasi edukatifnya melalui stakeholder dan saya rasa mereka lebih edukatif menyampaikan karena mereka yang menyentuh langsung, mereka yang melihat langsung kejadian, mereka yang merasakan langsung bagaimana masyarakatnya menghadapi penyalahgunaan narkoba atau mungkin korban dari penyalahgunaan narkoba. Mereka yang langsung hidup berdampingan begitu ya Kakak? Mereka, makanya. Iya. Nah, secara budaya terkadang rasa malu atau rasa tabu ini masih ada ya, masih ada. Apalagi terkait ketika ada anggota keluarga kita yang terpapar. Gitu. Nah, bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar mereka tidak memberi stigma negatif, melainkan mendorong korban untuk mau melapor dan rehabilitasi karena apalagi kan ini kan menyangkut sosial ya. Jadi ketika misal ada keluarga kita, apalagi keluarga dekat kita ini yang tiba-tiba ketahuan terpapar, ini kan bagaimana caranya supaya maksudnya jangan, bahkan tetangga di sebelah rumah pun ini jangan sampai tahu. Nah, ini harus kita jaga, harus kita kita tutup rapat-rapat. Nah, bagaimana caranya supaya stigma-stigma negatif ini bisa hilang, sekaligus juga mendorong korban agar mereka mau melaporkan keluarga mereka sehingga akhirnya nanti mereka bisa direhabilitasi, karena ini sebenarnya tidak gampang loh Kakak. Iya. Sangat betul Bung. Jadi sebenarnya berbicara soal stigma, apalagi kalau contohnya ada stigma yang diviralkan melalui sosial media, itu pasti sangat berpengaruh terhadap BNN, apalagi proker-proker BNN yang sudah berjalan di lingkungan masyarakat, pasti akan ada pro dan kontranya. Nah, kita sebagai badan narkotika milik negara tentu melalui mengedepankan pendekatan edukatif. Jadi stigma-stigma masyarakat yang tentang bahwa itu penyalahguna loh, dia ini, itu yang harus dihilangkan. Makanya kita mengadakan pendekatan edukatif yang kita inikan dulu itu bagian stakeholder desanya dulu, diberikan dulu edukasi, diberikan dulu informasi tentang bahwa mereka ini sebenarnya bukan mereka ini sebenarnya korban. Nah, sebenarnya yang dijauhi itu narkobanya, bukan korbannya. Jadi korbannya kita harus selamatkan. Jadi kita harus memberikan informasi kepada masyarakat, ini juga kepada pendengar ya, bahwa untuk mereka yang sudah terpapar atau sudah menjadi korban, itu sebenarnya sebaiknya direhabilitasi. Jadi alangkah baiknya para pendengar untuk menghimbau keluarga maupun tetangga mungkin yang terlibat dari penyalahgunaan ini atau sebagai korban bisa diberikan himbauan untuk segera direhabilitasi. Karena rehabilitasi itu gratis. Kemudian kalau kita direhabilitasi, informasi identitasnya akan tidak akan disebarkan luaskan juga. Seperti itu. Karena pecandu atau korban ini adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Makanya dengan program rehabilitasi, makanya saya bilang tadi sebenarnya yang dijauhi itu narkobanya,
bukan pecandunya, bukan orangnya. Orangnya harus kita selamatkan. Jadi stigma orang yang mengatakan dikucilkan atau takut mendekati orang yang telah itu sebenarnya alangkah baiknya kita melakukan pendekatan edukatif supaya orang ini sebenarnya tidak terlibat lagi. Iya. Sebenarnya kalau sudah sakit, sudah ini lagi, kemudian dikucilkan atau dibuang dari jadi sampah masyarakat, itu semakin membuat dirinya sudah tidak ada motivasi lagi untuk melanjutkan hidup. Padahal sebenarnya masih ada jalan lain. Nah, kakak segera penegasan saya tadi kan saya sempat disampaikan bahwa ini gratis, berarti tidak ada biaya apapun. Untuk rehabilitasi gratis di BNN. Rehabilitasi ya, untuk rehabilitasi. Iya, makanya di bawah korbannya dibawa langsung saja ke sini. Dan untuk melapor juga kami ada call center-nya. Oke. Nah, jadi sahabat Buddha yang saat ini mendengarkan siaran kami, tadi udah ada penegasan langsung bahwa rehabilitasi itu gratis, tidak dipungut bayaran ya. Jadi ayo tidak usah takut, tidak usah malu ya, karena semakin cepat ditangani akan semakin cepat juga ini ya, kakak ya, bisa langsung di ini ya. Bisa langsung di pulih. Ya, oke. Bisa pulih dan Bisa pulih. berinteraksi semua lah. Bisa kembali menjalani kehidupan normal seperti sedia kala ya. Ya, jadi pecandu itu sebenarnya tidak ada yang sembuh, yang ada cuma pulih. Oh, oke. Jadi pulih. Berarti maksudnya saya harus melembutkan lagi kata-kata saya, berarti pulih kakak ya. Pulih. Sudah pulih. Dan bisa berinteraksi sosial. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah pulih begitu, ayo bahwa tadi udah ditegaskan juga oleh kakak melalui BNN bahwa hidupmu tidak akan tidak sampai di situ ya, tapi perjuangan masih terus hadir. Nah, siapa tahu maksudnya dengan sebelumnya yang terpapar narkoba, ketika Anda hadir dan sudah pulih, bisa jadi Anda mungkin bisa menjadi bersinar juga ya, bisa membawa sinar bagi dimanapun mungkin kamu berada, bahwa hey lihat saya bisa pulih, kamu juga pasti bisa pulih. Gitu. Bahkan kamu bisa dijadiin testimoni oleh BNN. Oke, setuju kakak. Nah, nah selanjutnya langkah nyata apa yang bisa dilakukan oleh pengurus RT dan RW? Ini RT dan RW sekarang lagi naik daun nih karena mau 17-an ya kakak ya. Oke. Nah, juga Karang Taruna atau kelompok ibu-ibu PKK dalam mendukung iklim lingkungan bersinar secara berkelanjutan. Langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan supaya mereka sekaligus bisa mendukung iklim lingkungan bersinar secara berkelanjutan? Kalau untuk pengurus RT RW ini kan masuk juga dalam lingkup stakeholder pemerintah desa. Nah, langkah-langkah yang dilakukan itu seperti untuk mewujudkan desa bersinar itu yang pertama, RT RW ini pasti sering melakukan edukasi atau sosialisasi yang bisa mungkin melibatkan masyarakatnya, yaitu memberikan edukasi secara rutin. Mungkin tiap bulan Pak RT, Pak RW mungkin ada rutinitas tiap bulannya itu ada rapat internal di masyarakatnya. Ya di situ Pak RT, Pak RW bisa melakukan edukasi tentang bahaya narkoba. Kemudian menyediakan kegiatan-kegiatan positif bagi generasi muda. Ya karena generasi yang produktif itulah sasaran para pengedar untuk diberikan diberikan barang ini supaya generasi muda ini tidak produktif. Padahal generasi muda sekarang itu sebenarnya sangat-sangat produktif. Jadi kita sebagai stakeholder desa itu harus sering melakukan kegiatan positif bagi generasi muda. Ya mungkin seperti acara 17-an ini melibatkan pada generasi muda. Kemudian strategi selanjutnya itu memperkuat ketahanan keluarga. Kemudian ada namanya juga mungkin membentuk dan mengaktifkan relawan. Atau bisa di desa itu ada satuan tugasnya juga, satuan tugas anti narkoba. Jadi kan bukan cuma Pak RT saja yang melakukan tugasnya. Jadi memang ada tugas khusus yang diberikan untuk membentuk satuan tugas anti narkoba. Seperti itu. Nah, kemudian dalam kacamata kesehatan dan penyuluhan BNN, seberapa penting penyediaan wadah kegiatan berbasis seni budaya atau olahraga lokal untuk meminimalkan
potensi anak-anak muda kita supaya mereka tidak terjerumus dalam narkoba ini? Jadi kalau untuk generasi muda ya, Bang. Iya. Supaya maksudnya dalam kacamata kesehatan dan penyuluhan BNN, seberapa pentingkah disediakan wadah kegiatan berbasis budaya atau olahraga lokal supaya ini bisa meminimalkan potensi anak-anak muda sehingga mereka tidak terjerumus dalam narkoba? Oke, untuk berbicara mengenai kesehatan dan penyuluhan BNN, itu ada berbagai cara, ada berbagai banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan. Contohnya kemarin dari segi kesehatan ya, dari segi kesehatan itu kita melakukan donor darah. Kemudian dari penyuluhan BNN kita membuat kegiatan-kegiatan positif yang ada unsur seni budayanya, ada unsur olahraganya, di mana kegiatan ini bisa meminimalisir generasi muda untuk tidak berpikir bahwa satu-satu jalannya kalau buntu itu pakai narkoba, supaya pemikiran-pemikiran seperti itu bisa tertekan. Jadi potensi-potensi anak muda yang dimiliki sekarang itu memang sangat berpengaruh kepada untuk mengedepankan kegiatan-kegiatan seni, kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi sebenarnya pelibatan generasi muda ini di kegiatan seni dan budaya itu sangat sangat bersinergi dengan BNN. Karena kalau generasi muda disibukkan dengan kegiatan positif, itu akan menekan prevalensi pemakaian atau penyalahgunaan narkoba. Seperti itu. Kakak, nanti kita lanjut lagi ya. Kita jeda sejenak lagi, sahabat budaya. Ada hal penting yang harus kita dengarkan bersama, jangan kemana-mana. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba. Ya, kuliah gagal, nggak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu. Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku. Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan. Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba. Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin. Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba. Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba. Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Iya, sahabat budaya dimanapun berada kita masih melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kakak, kita lanjut ya. Oke. Iya, nah jika warga mencurigai adanya indikasi penyalahgunaan narkoba, ya, atau peredaran narkoba di lingkungan mereka, kemana mereka harus melapor? Bagaimana BNN menjamin keamanan dan kerahasiaan identitas warga yang melapor tersebut? Oke, jadi untuk pelaporan jika ada kasus penyalahgunaan narkoba, itu sebenarnya BNN sudah menyiapkan call center 184. Jadi itu call center 184 itu adalah kontak yang bisa dihubungi jika pada saat itu juga pelapor melihat adanya penyalahgunaan narkoba. Dan untuk keamanan pelapor itu kami pihak BNN sangat memberikan keamanan. Jadi identitas pelapor ini tidak akan kami publik dan juga tidak akan kami memberitahukan kepada yang dilaporkan. Jadi memang identitas informan ini kami sangat rahasiakan karena melindungi juga masalah kedepannya yang ada. Menurut ya itu saja. Bagaimana BNN menjamin keamanan ya seperti saya tadi bilang bahwa identitas pelapor itu informan itu sangat kami jaga. Karena BNN itu ya. Iya, boleh lanjut dulu Kakak. Maaf Bung ya, karena BNN itu sebenarnya menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan identitas. Karena di BNN juga kan kami ada namanya kepolisian, penegak hukum juga ada. Jadi melindungi, merahasiakan identitas masyarakat itu yang memberikan informasi. Seperti itu Bung. Nah, jadi sahabat budaya, ketika Anda melapor, Anda tidak perlu khawatir karena kerahasiaan Anda itu dijamin rapat-rapat oleh BNN dan itu sudah jaminan ya. Jadi tidak usah takut. Sahabat budaya. Nah, lanjut Kakak, dari sisi kesehatan fisik dan mental, pesan utama apa yang disampaikan kepada pendengar kita ya, ini mengenai dampak perusakan otak akibat adiksi narkoba. Adiksi narkoba. Jadi adiksi narkoba itu adalah penyakit pada otak atau bisa dikatakan itu brain disorder. Jadi narkoba ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga merusak otak yang sebagaimana kita ketahui bahwa otak ini adalah pusat pengendali kehidupan. Jadi jika otak sudah rusak maka semua akan berpengaruh mulai dari cara berpikir, merasakan, mengambil keputusan dan sangat mengendalikan perilaku. Jadi sebenarnya selain merusak fisik, otak juga akan ikut terganggu dari segi fisik kesehatan dan fisik mental. Karena orang berperilaku pun itu harus berotak. Jadi kalau otaknya sudah terganggu dan sudah kerusakan fungsinya, itu sangat mempengaruhi pengendali kehidupannya. Seperti itu, Bung. Bagaimana BNN melihat keberlanjutan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan penguat budaya lokal dalam mempertahankan status daerah yang sudah bersinar ini? Oke, seperti saya tadi sebutkan bahwa BNN ini kan selalu bersinergitas dengan aparat, baik itu aparat hukum, aparat desa, kemudian Pemkot, Pemprov, itu merupakan sinergitas yang sangat kuat. Dan kami untuk melakukan program pun tidak bisa kalau mereka tidak dilibatkan. Karena jika kita bersama-sama mewujudkan program ini, maka lambat laun angka prevalensi semakin turun dari tahun ke tahun dan kita juga bisa mewujudkan Indonesia bersinar. Indonesia bersih dari narkoba. Seperti itu, Bung. Oke. Nah, ini kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Kakak mohon izin sebagai kalimat penutup ini apa himbauan atau kunci dari Kakak dan juga BNN untuk seluruh masyarakat agar kita tetap kompak, jaga diri, jaga keluarga, jaga kampung kita, jaga komunitas kita dari ancaman narkoba. Oke, panggilan sahabat RRI ya? Iya, sahabat budaya. Sahabat budaya. Oke.
Oke, jadi pesan saya, mari kita wujudkan lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan bersih dari narkoba. Ingat ya, jauhi narkobanya, selamatkan orangnya, dan lawan jaringan peredarannya. Terima kasih, salam sehat, salam bersinar, War on Drugs for Humanity. Kakak Yusti Aksyari Bulan SKM selaku penyuluh narkoba ahli pertama. Terima kasih Kakak. Malam hari ini informasinya luar biasa istimewa untuk kita semua jadi sahabat budaya. Semoga dengan informasi kesehatan hari ini bisa menambah lagi kita bahwa jauhi narkoba tapi tetap bersahabat dengan inimnya ya, supaya jadi mari kita sama-sama juga kita bisa pulih bersama. Kita bisa sehat juga bersama. Terima kasih Kakak. Salam buat semua teman-teman yang ada di BNN. Iya, sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam juga sama teman-teman di RRI, Bung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard Ferdinand pamit ya dari program ini, sekaligus juga pamit dari kebersamaan kita di Depart 3. Nanti setelah ini ada rekan Haryanti melanjutkan hingga di pukul 12 malam. Kita pamit dulu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga apa yang kita hadirkan malam hari ini memberikan suasana bahagia dan damai di ruang dengar. RRI Digital dengan tampilan